Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kemuliaan, keagungan hanya kepunyaan Allah. Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kepada kita rahmat-Nya sehingga kita masih bisa terus menjalani kehidupan ini dengan bimbingan dan petunjuk-Nya. Semoga segala apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka untuk menjalankan fungsi-fungsi kemanusiaan kita sebagai hamba Allah, makhluk Tuhan yang Maha Esa. Saudara sekalian, maka bersama kelas hukum perusahaan hari ini kita akan melanjutkan materi kita dan hari ini kita akan berdiskusi seputar badan usaha milik daerah. Satu badan yang secara regulatif dibentuk di daerah dalam rangka untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang pada akhirnya diharapkan bisa terwujud kesejahteraan di tengah masyarakat. Nah, saudara sekalian, kita akan lihat bagaimana badan usaha milik daerah ini memiliki peranan yang sangat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Memiliki peran yang sangat strategis sehingga diharapkan memang memberikan efek kesejahteraan kepada masyarakat. Di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah terakhir adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di sana masih tetap disebutkan tentang adanya otonomi di daerah. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi daerah diberikan hak dan kewenangan penuh untuk mengurus pemerintahannya, segala urusan pemerintahannya, yang pada akhirnya diharapkan dengan adanya otonomi tersebut, kewenangan tersebut, daerah bisa berkreativitas, memanfaatkan potensi yang ada di daerah, sehingga bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, satu di antara pengelolaan yang dilakukan oleh daerah dalam rangka untuk menciptakan kesejahteraan itu adalah dengan diberikannya kewenangan kepada daerah untuk membentuk dan mendirikan satu badan usaha di daerah yang dimiliki oleh daerah yang dikenal dengan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Apa yang menjadi dasar hukum dari BUMD ini? Setidaknya kita boleh lihat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat 2, di sana dinyatakan bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi ada amanat dari konstitusi kita kepada Presiden untuk melahirkan peraturan pemerintah dalam rangka untuk menjalankan undang-undang agar undang-undang itu dapat berjalan secara efektif, berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Nah, berkaitan dengan badan usaha milik daerah ini di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, di sana setidaknya ada disebutkan beberapa pasal yang berkaitan dengan badan usaha milik daerah. Misalnya boleh kita lihat di dalam pasal 331 ayat 6, 335 ayat 2, 336 ayat 5, 337 ayat 2, 338 ayat 4, 340 ayat 2, 342 ayat 3, dan 343 ayat 2. Di dalam undang-undang pemerintahan daerah tersebut, ini adalah pengaturan
tentang badan usaha milik daerah. Maka perlu aturan teknis. Maka dengan kewenangannya sebagaimana diatur di dalam konstitusi, pemerintah kemudian diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan pemerintah, menerbitkan peraturan pemerintah. Nah, berkaitan dengan itulah, maka pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah. Di dalam PP inilah segala pengaturan tentang badan usaha milik daerah dari awal sampai kepada proses-proses penyelenggaraannya itu diatur. Boleh kita lihat. Di dalam PP tersebut digambarkan secara umum bahwa secara definitif BUMD adalah merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Jadi badan usaha ini seluruh atau sebagian besar, jadi memiliki saham mayoritas yang dimiliki oleh daerah. Kenapa? Karena memang supaya diharapkan dengan mayoritasnya saham yang dimiliki oleh pemerintah itu bisa memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk memanage perusahaan itu sebagaimana dikehendaki. Karena BUMD ini memiliki tujuan yang sangat syarat dengan kepentingan daerah. Ya, sebagaimana juga termaktub dalam PP tersebut disebutkan bahwa tujuan daripada BUMD itu didirikan adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum dengan menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat setempat, dan juga bagaimana dia bisa dikelola segala potensi daerah yang ada berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Jadi ini tujuan yang dikehendaki dengan didirikannya BUMD. Oleh karena itu syarat sekali dengan kepentingan daerah. Maka badan usaha milik daerah ini memang didesain dari awal, saham mayoritasnya, pengelolaan secara mayoritas itu memang harus domainnya pemerintah. Ya. Jadi pemerintah daerah berkuasa penuh. Di seluruh atau sebagian besar modalnya itu harus dimiliki oleh daerah. Apa sih sebenarnya peran dari BUMD itu? Peran BUMD ini sangat banyak sekali. Tentu dengan adanya BUMD ini akan menjadi perintis di dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Ya, kadang-kadang ada potensi di daerah itu, tetapi pihak swasta belum berminat untuk mengembangkan. Mungkin terkendala modal dan hal-hal yang lain menyebabkan potensi itu belum tergarap. Padahal kalau itu digarap, itu akan bisa memberikan efek kesejahteraan. Nah, pemerintah daerah, karena dia memiliki badan usaha sendiri, itu bisa menjadi pionir, perintis di dalam sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta. Yang kedua tentu memiliki peran memberikan pelaksanaan pelayanan publik. Ya, maka segala hajat daripada masyarakat yang tidak terpenuhi atau mungkin tersedia dalam jumlah yang terbatas, harga yang relatif mahal, diharapkan memang dengan hadirnya badan usaha milik daerah itu bisa terjawab. Jadi ada hak-hak dasar masyarakat yang mungkin sulit dipenuhi melalui badan usaha swasta, pihak-pihak swasta, maka pemerintah daerah bisa mengcover itu dengan membentuk badan usaha milik daerah sehingga bisa memberikan pelayanan-pelayanan tersebut. Yang ketiga, dengan adanya BUMD juga akan menjadi penyeimbang pasar. Kadang-kadang pasar kita kan tidak stabil, dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu. Dengan hadirnya BUMD, dengan usaha yang sama, ini bisa memberikan penyeimbang kepada kekuatan pasar tadi. Sehingga akibatnya apa? Masyarakat akan masih tetap terjaga, terlindungi hak-haknya. Kadang-kadang memang terlalu over, ya. Pasar itu mengatur harga sehingga rakyat merasa dirugikan. Tetapi akibat adanya badan usaha milik daerah ini diharapkan bisa memberikan penyeimbang kepada kekuatan pasar itu. Kemudian tentu adalah dengan lahirnya BUMD ini turut membantu dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Ya. Ini turut membantu dalam pengembangan UMKM.
Mohon maaf ya, ini suasananya pun suasana masih berada di pelabuhan. Jadi suasana backing vokalnya ramai. Kita dalam suasana melihat bagaimana suasana daerah. Ya. Video ini ketika kita rilis ini saya sedang berada di Pelabuhan Jago Dabu Singkep. Jadi masyarakat di pagi hari sedang melaksanakan aktivitas penuh. Wah, ini suasana emang suasana kehidupan daerah. Jadi diharapkan dengan BUMD itu ini bisa membantu pengembangan UMKM. Dan apa yang menjadi fungsi dari BUMD? Salah satu fungsi yang utama tentu adalah dengan lahirnya BUMD di daerah berjalan dengan baik, ini diharapkan mampu memberikan sumbang atas penerimaan daerah, ya. Bisa menambah pendapatan asli daerah, baik dia bentuknya dalam bentuk pajak, dividen maupun dalam hasil privatisasi. Di BUMD ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Jadi kalau pendapatan asli daerah meningkat secara otomatis maka program-program daerah akan mudah terlaksana, kesejahteraan akan relatif mudah untuk ditunaikan. Tetapi ternyata cerita BUMD itu bukan baru sekarang, bukan sejak PP 54 2017 ini disahkan. Sebelumnya juga sudah ada memang. Sehingga memang ada beberapa problem yang dihadapi oleh BUMD. Kalau kita lihat data secara nasional, BUMD yang dimiliki oleh daerah-daerah itu mayoritas. Ya. Kalau tidak pun ingin kita mengatakan semuanya, memang mayoritas itu memiliki problem. Ya. Fungsi, tujuan, peran daripada dihadirkannya BUMD itu belum terlaksana dengan baik. Ya. Bahkan relatif masih banyak badan usaha milik daerah itu yang ternyata merugi. Biaya operasionalnya saja pun tidak tercover. Sehingga akibatnya badan usaha milik daerah ini ya di satu sisi diharapkan memberikan sumbang bagi peningkatan PAD, tetapi realitasnya malah menjadi persoalan bagi daerah. Kehadirannya diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan, tetapi ternyata menambah problem baru bagi daerah. Ya, tidak sedikit yang seperti itu. Nah, maka memang pengaturan PP 54 2017 itu diharapkan untuk menjawab persoalan-persoalan itu. Apa yang menjadi persoalan umum daripada BUMD itu? Di antaranya masih belum wujudnya etos kerja yang baik. Ya. Masih terlalu birokratis. Padahal ini ada badan usaha yang harusnya lebih dinamis. Tapi sangat birokratis. Dan kadang-kadang inefisien. Ya, tidak efisien. Ya, terlalu over budget dalam biaya operasional sementara minim terhadap margin maupun pendapatan yang dihasilkan daripada perusahaan tersebut. Termasuk juga masih ada beberapa BUMD yang kurang memiliki orientasi pasar. Ya. Jadi akibatnya apa? Akibatnya tidak mendapatkan cash flow yang baik. Ya. Ditambah lagi ada di antara penyelenggaranya, manajemennya ini tidak memiliki reputasi yang baik, ya. Punya yang baik, yang punya belakang yang tidak baik, sehingga ini menyebabkan tingkat kepercayaan di tengah-tengah masyarakat menjadi rendah. Kalau sudah reputasi tidak baik, biasanya profesionalismenya pun patut dipertanyakan. Ya, karena memang tidak sedikit dalam proses rekrutmen manajemen di dalam badan usaha milik daerah ini masih kuat intervensi daripada kekuatan pemerintah. Ya, kadang-kadang cenderung itu adalah bagian daripada bagi-bagi kekuasaan politik. Sehingga orang yang didudukkan, diletakkan untuk mengelola BUMD itu bukan orang-orang yang ahli di bidangnya. Tidak memiliki profesionalisme di bidangnya, sehingga menyebabkan perusahaan itu pun menjadi terpasung, ya, menjadi problem baru bagi daerah. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya ya efek yang diharapkan mampu memberikan PAD tidak bisa terwujud. Ya, kalau sudah tidak profesional, reputasi baik itu tentu berikutnya tentu mereka akan gagal fokus, misi utama daripada dihadirkannya BUMD pun tidak terwujud. Nah, jadi problem-problem itulah yang sudah diinventarisir, ya, sudah didiagnosa, sudah coba dikaji mendalam apa saja yang menyebabkan sehingga kemudian BUMD tidak bisa berjalan.
Maka solusi terhadap problem-problem itulah kemudian pemerintah melahirkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017. Apa saja yang diatur dalam PP 54 2017 tersebut? Wah, banyak sekali. Di dalam PP 54 2017 tersebut, ya, yang terdiri dari 17 bab, 141 pasal, setidaknya di sana diatur tentang bagaimana kewenangan kepala daerah pada BUMD. Nah, karena dia kan perusahaan milik daerah, maka tentu kewenangan secara mayoritas dikendalikan oleh daerah. Kepala daerah sebagai manifestasi pemerintahan di daerah, sebagai penanggung jawab pemerintahan daerah, bagaimana kewenangannya terhadap pengelolaannya. Nah, ini diatur. Jangan sampai terjadi intervensi yang berlebihan, sehingga menyebabkan perusahaan tidak bisa berjalan secara normal. Bagaimana proses pendiriannya, bagaimana permodalannya, organ apa saja yang mesti ada dalam BUMD, ya, perekrutannya bagaimana, ya, termasuk sistem pengawasannya secara internal bagaimana, ya, ada komite audit, ya, yang diatur sedemikian rupa untuk memastikan perusahaan itu supaya berjalan sebagaimana ketentuan yang ada, perencanaan program-programnya bagaimana, operasional dan pelaporannya bagaimana, tata kelola perusahaannya yang baik, yang bagaimana yang harus dibuat, ya. Termasuk dalam pengadaan barang dan jasa sebagai bagian daripada fungsi yang harus dijalankan oleh BUMD, juga diatur di dalam PP ini bagaimana cara pengadaan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tadi. Termasuk kalau dia kemudian akan melakukan kerjasama dengan perusahaan yang lain, pemerintah daerah yang lain, bagaimana. Kalau perlu pemodalan dengan meminjam kepada pihak-pihak ketiga, bagaimana caranya. Laba yang dihasilkan, bagaimana cara penggunaannya. Kalau dia harus memiliki anak perusahaan, bagaimana pengaturannya, pendiriannya, manajemennya. Termasuk juga bagaimana penugasan pemerintah kepada BUMD. Ya, apa yang harus dilakukan oleh BUMD yang merupakan penugasan dari pemerintah. Evaluasi terhadap manajemen pengelolaan terhadap BUMD. Kalau ternyata kemudian terjadi masalah, harus direstrukturisasi. Bagaimana cara proses restrukturisasinya. Termasuk juga perubahan bentuk hukumnya, kalaupun harus berubah. Harus diprivatisasi, bagaimana caranya. Kalau harus dia digabungkan, dilebur, diambil alih karena perusahaannya sakit, bagaimana caranya. Ya. Bahkan sampai kepada likuidasi perusahaannya kalau perusahaan itu ternyata tidak bisa memberikan keuntungan sama sekali kepada pemerintah daerah. Nah, bahkan pernyataan kepailitan atas perusahaannya juga ditetapkan, diatur sedemikian rupa dalam PP tersebut. Pembinaannya, pengawasannya. Jadi sampai kepada asosiasi terhadap pengelolaan perusahaan-perusahaan daerah ini terhadap daerah-daerah yang lain juga diatur. Jadi memang dari A sampai Z semua pengaturan badan usaha milik daerah ini telah diatur di dalam PP 54 2017. Ini dalam rangka untuk menjawab problem-problem yang dihadapi oleh BUMD selama ini. Nah, jadi boleh kita lihat lebih lanjut di sana nanti. Ya. Nah, saudara sekalian, di antara yang mesti kita perhatikan adalah bagaimana itu karakteristik dari BUMD. Nah, ini salah satu contoh pengaturannya. Di dalam pasal 6 PP 54 2017 disebutkan karakteristik dari BUMD itu. Yang pertama ini adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah. Ya. Yang kedua ini adalah badan usaha yang dimiliki oleh bisa satu pemerintah daerah, bisa lebih dari satu pemerintah daerah, bisa dia satu pemerintah daerah berkoalisi dengan pihak swasta, bisa juga lebih dari satu pemerintahan daerah yang berkoalisi dengan pihak swasta. Yang ketiga, karakteristiknya adalah seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi dipisahkan dari neraca keuangan daerah. Nah, yang keempat, BUMD itu bukan merupakan organisasi perangkat daerah. Ini makanya pimpinan BUMD itu bukan kepala dinas, bukan kepala badan, tetapi dia adalah satu perusahaan yang tunduk kepada undang-undang perseroan. Dan yang kelima, karakteristiknya adalah dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha. Nah, ini
karakteristik yang diatur sedemikian rupa pada PP 54 2017. Kemudian misalnya bagaimana tata cara pendiriannya? Tata cara pendiriannya adalah yang pertama ada usulan untuk rencana pendirian BUMD oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat. Bagaimana caranya? Kepala daerah itu dia mengajukan permohonan dengan melampirkan kebutuhan daerah apa saja, bagaimana analisa kelayakan usahanya, bagaimana ringkasan laporan keuangan daerah selama 3 tahun terakhir, termasuk setelah itu semua selesai, baru kita juga mesti memastikan bahwa daerah itu memang mengcover semua program-program itu dengan melampirkan perda APBD 3 tahun terakhir. Kenapa pemerintah pusat ingin melihat bagaimana kelayakannya, neraca keuangannya itu. Nah, termasuk juga melampirkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD-nya. Setelah itu baru ini lengkap semua, nanti akan dinilai oleh menteri. Nah, kalau sudah di-approve, diterima ACC, maka kemudian daerah akan menyiapkan peraturan daerah BUMD. Jadi dengan perda, jadi pendirian badan usaha milik daerah itu mesti dengan peraturan daerah, mesti ada regulasi di daerah. Nah, kita akan lihat bagaimana potensi bisnis bagi BUMD di daerah. Sangat banyak sekali sebenarnya potensi bisnis yang relatif sederhana tetapi memiliki efek ekonomi yang sangat dahsyat. Satu contoh misalnya, ya kita ini kan di daerah terdiri dari masyarakat yang sehari-hari membutuhkan sembako. Ya. Maka mungkin kalau badan usaha milik daerah dia coba fokus kepada satu bidang usaha ini bisa memberikan efek yang sangat baik bagi pengelolaan perusahaan. Ya, misalnya cukup usaha sembako hanya pada 3 bidang saja, beras, pada 3 bahan pokok saja, beras, gula, dan minyak goreng. Nah, misalnya di kota Tanjung Pinang ini ya, bagaimana kita melihat potensi bisnis terhadap kebutuhan beras, gula, dan minyak goreng di kota Tanjung Pinang. Nah, kalau kita lihat dalam Kepmen Perindak 115 tahun 1998, di sana disebutkan bahwa sembako itu terdiri dari beras, gula, minyak goreng, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah atau gas, dan garam beriodium. Ini sembako yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebenarnya, kebutuhan bahan pokok, kebutuhan dasar masyarakat. Nah, ini kita coba bisnis kepada beras, gula, dan minyak goreng saja. Nah, bagaimana potensi usahanya? Ya. Bagaimana potensi bisnisnya? Nah, kalau kita lihat data terkini, saudara sekalian, sebenarnya cukup baik sekali. Ya. Kenapa kita harus mengambil perdagangan beras misalnya? Ya, tentu di antara argumentasinya beras adalah kebutuhan pokok. Setiap orang akan makan beras, butuh beras hari-hari. Dan kebutuhan tersebut akan terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Dan argumentasi lokal ternyata Tanjung Pinang, Kepulauan Riau itu bukan penghasil beras. Dia tidak wilayah swasembada pangan, sehingga pasokannya beras di Tanjung Pinang, di Kepulauan Riau itu sangat tergantung dengan daerah luar. Maka mesti disiapkan dalam jumlah yang cukup, dipastikan aman. BUMD salah satu badan usaha yang bisa mengatur itu. Kemudian argumentasi yang lain ternyata kuota pemerintah melalui Bulog untuk ketersediaan beras itu sangat terbatas. Jadi kita pun khawatir nih bagaimana untuk mengcover ada stok buffer yang mesti disiapkan agar tidak terjadi kelangkaan bahan pangan di Kota Tanjung Pinang. Karena dalam kuota subdrive Bulog Tanjung Pinang itu hanya 400 ton per bulan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 kabupaten kota. Ya, di Tanjung Pinang, di Bintan, di Lingga, di Natuna, termasuk Kepulauan Anambas itu semuanya ada di subdrive Bulog Tanjung Pinang. Hanya di drop 400 ton per bulan. Jadi dikhawatirkan juga ini kebutuhannya tidak mengcover kebutuhan dari masyarakat. Dan ada juga praktek di lapangan ternyata ada penjualan di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, saat datanya diambil 2 tahun yang lalu, itu harga eceran tertinggi beras di Kota Tanjung Pinang adalah Rp13.500 per kilogram. Jadi masyarakat akan dirugikan kalau penjualan di atas head. Maka hadirnya BUMD juga dalam rangka untuk menormalisasi, menstabilisasi pasar yang tidak stabil tersebut.
Termasuk dengan trading beras, perdagangan beras ini adalah kalau kita lihat ini umumnya dikuasai oleh hegemoni kalangan masyarakat tertentu sehingga rentan terjadi praktek monopoli pasar. Nah, oleh karena itu maka ini penting kepada kita hari ini bagaimana kita menyiapkan ya kuota beras, trading beras dalam salah satu bisnis usaha. Itu sangat menjanjikan sekali. Nah, oleh karena itu bisnis yang sama juga bisa dibuat kepada gula pasir, kepada minyak goreng. Nah, ini tentu dengan pengaturan analisa usaha yang jeli, profesional, ini akan memberikan satu keuntungan yang sangat berarti bagi masyarakat di Kota Tanjung Pinang. Di daerah-daerah yang lain juga saya kira demikian. Sehingga ini bisa memberikan dampak yang sangat nyata. Ya. Bisa menambah pendapatan asli daerah, kebutuhan masyarakat pun terpenuhi, sehingga akibatnya apa? Masyarakat akan sejahtera. Maka oleh karena itu, maka ini penting kepada kita untuk mengawal sama-sama bagaimana PP 54 2017 bisa berjalan sebagaimana mestinya. Inilah peran kita dari perguruan tinggi untuk sama-sama bersama pemerintah memastikan BUMD di daerah kita ini mampu berjalan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga rencana tujuan daripada didirikannya BUMD itu bisa terwujud, yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Demikian barangkali untuk pertemuan kita di hari ini, cukup singkat. Mudah-mudahan bisa menjadi menambah kegelisahan dan kerisauan kita bersama dan bisa memberikan dampak yang terbaik kepada kita untuk sama-sama menjadikan diri kita bagian daripada aset bangsa dalam rangka untuk sama-sama mengisi pembangunan di negeri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam maritim.